paling efektif dalam memperlakukan dan memanifestasikan hakikat gereja sebagai umat Allah yang bersiarah dan misioner. Jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Nah, sebelum ke bawah, nah bagian ini apakah ada yang mau diberi tanda? Iya, kata-katanya itu awal mengawali judul supaya jelas mengenai ajakan Fransiskus itu. Jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga, yaitu pembaharuan. Kemudian ada dipandang sebagai rahmat dan tugas, berjalan merefleksikan bersama perjalanan yang telah dilaluinya. Ini, terus ini. Raya dipandang sebagai rahmat dan tugas dengan cara merefleksikan. Kata merefleksikan bersama itu penting. Merefleksikan bersama perjalanan yang telah dilaluinya. Cukuplah itu. Ada tambahan lain? Berjalan bersama. Mampu belajar. Gereja mampu belajar. Mampu belajar kata kuncinya. Mampu belajar. Melalui pengalaman, proses mana yang membantu menghidupi persekutuan. Mewujudkan itu sampai kata untuk bermisi. Berjalan bersama. Begini? Iya. Masih ada lagi? Cukup? Cukup. Kata kuncinya itulah. Merefleksikan, membelajar, menghidupi persekutuan. Ajakan Fransiskus di awal. Masih saya? Ya lanjut. Terserah, kalau kau nunjuk orang, ya orang akan melanjutkan. Oke. Nomor 2, sebuah pertanyaan mendasar mendorong dan menuntun kita bagaimana berjalan bersama yang sedang terjadi saat ini di pelbagai tingkatan yang berbeda atau dari tingkat lokal ke tingkat universal. Memungkinkan gereja mewartakan Injil sesuai dengan misi yang dipercayakan kepadanya dan langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus untuk kita tempuh agar berkembang sebagai gereja sinodal. Berhadapan dengan pertanyaan ini, kita bersama perlu mendengarkan Roh Kudus yang seperti angin bertiup kemanapun ia mau, dan kamu dapat mendengar bunyinya, tetapi kamu tidak tahu dari mana asalnya dan kemana ia akan pergi. Dalam Yohanes 3:8. Dengan tetap terbuka terhadap hal-hal tak terduga yang pasti disiapkan Roh Kudus bagi kita di sepanjang perjalanan. Dengan demikian, sebuah dinamisme diaktifkan yang memungkinkan kita untuk mulai menuai beberapa buah pertobatan sinodal yang akan semakin matang. Inilah tujuan-tujuan yang kepentingan besarnya ditujukan bagi kualitas hidup gerejawi dan untuk menyelesaikan misi evangelisasi di mana semua berpartisipasi atas dasar pembaptisan dan karisma yang diterima. Berikut ini kami akan menunjukkan tujuan-tujuan utama yang tidak mempersempit sinodalitas semata sebagai bentuk, gaya, dan struktur gereja. Mungkin sebelum ini kita balik dulu ke halaman tadi ya, halaman sebelumnya yang bagian bawah.
Apakah ada yang mau diberi tanda? Aduh, aku pas nggak ngikut ya. Sebentar. Jangan sebuah pertanyaan. Ada atau kita lewati? Kata kuncinya mungkin itu, perlu Mendengarkan mendengarkan Roh Roh Kudus. Kudus. Itu aja. Perlu mendengarkan Roh Kudus, lalu Mana tuh? Ayat Yohanes ayat 3. kata Oh. kuncinya itu aja. Udah ini? Akan Iya. Roh Kudus. Oke. Lalu yang di bagian atas ini? Sebuah dinamisme diaktifkan dan memungkinkan kita untuk menuai beberapa pertobatan sinodal yang semakin matang. Mungkin yang tadi di belakang itu ada kata keterbukaan untuk mengarah pada kata ini. Satu kata kuncinya aja di belakangnya. Di belakang tadi. Iya, di belakang tadi ada kata keterbukaan. Roh Terbuka, Kudus. sikap Iya. terbuka. Ini, nah. Iya. No. Nah itu. Nah ini, nah. Tetap terbuka. Terhadap Bersikap hal. Iya. Masih ada di bagian ini? Tujuan kepentingan besarnya ditujukan pada kualitas hidup gerejawi, menyelesaikan misi evangelisasi. Oke, sekarang lanjutkan Ya. bagian poin-poinnya. Mengingatkan bagaimana Roh Kudus telah membimbing perjalanan gereja melalui sejarah dan saat ini memanggil untuk bersama memberi kesaksian tentang kasih Allah. Menghidupi sebuah proses gerejawi yang partisipatif dan inklusif yang menawarkan kepada setiap orang, khususnya mereka yang karena berbagai alasan merasa terpinggirkan, kesempatan untuk mengekspresikan diri dan didengarkan agar dapat berkontribusi pada pembangunan umat Allah. Mengakui dan menghargai kekayaan dan keragaman karunia dan karisma yang dianugerahkan Roh Kudus dengan bebas demi kebaikan komunitas dan manfaat seluruh keluarga manusia. Oke, ada yang mau diberi tanda? Memanggil Ada untuk kalimat berikut ini kami akan menunjukkan tujuan utama. Terus poin pertama mengingatkan bagaimana Roh Kudus membimbing. Kedua, proses gerejawi yang partisipatif dan inklusif. Ketiga, mengakui, menghargai kekayaan dan keragaman karunia dan karisma. proses Gini? Ya, Oke. masih ya. ya lanjut, Pak. Mengeksplorasi cara-cara partisipatif untuk menjalankan tanggung jawab dalam pewartaan Injil dan dalam upaya membangun dunia yang lebih indah dan layak huni.
menguji bagaimana tanggung jawab dan kekuasaan dijalankan dalam gereja. Demikian juga struktur-struktur yang digunakan untuk menjalankannya dengan memperlihatkan dan mengubah prasangka atau kelemahan-kelemahan dan praktik-praktik penyimpan yang tidak berakar pada Injil. Mengakui komunitas Kristiani sebagai subjek yang dapat dipercaya dan mitra yang dapat diandalkan di jalan-jalan dialog sosial, penyembuhan, rekonsiliasi, inklusi, dan partisipasi, rekonstruksi demokrasi, promosi persaudaraan, dan persahabatan sosial. Membaharui hubungan antara anggota komunitas-komunitas Kristiani serta antar komunitas dan kelompok sosial lainnya, misalnya komunitas penganut denominasi dan agama lain, organisasi masyarakat sipil, gerakan populer, dan lain-lain. Denominasi ini sebutan untuk gereja-gereja Kristen. Mereka kan banyak macam-macamnya. Oke, bagian mana? Usulan untuk diberi tanda. Turun. Menjalankan tanggung jawab. Kata mengeksplorasi cara berpartisipasi, eksplorasi cara partisipatif dan tanggung jawab, kemudian menguji tanggung jawab dan kekuasaan dalam gereja, mengakui komunitas Kristiani sebagai subjek yang dipercaya dan diandalkan, dan mitra yang diandalkan. Membaharui hubungan anggota komunitas penting. Mendorong apresiasi dan apropriasi. Apa ya apropriasi ya? Aprobasi kan, aprobar itu pengakuan. Oh, apropriasi itu judulnya. Apropriasi. Pengakuan ya. Apresiasi kan penghargaan. Apropriasi itu pengakuan. Oh, pengakuan. Penerimaan. Apropriasi. Nanti bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Belajar Kan gara-gara periksa buku kan gitu. Ada kata yang ya, aneh. Jadi langsung terbaca ya. Ini Luz masih mau baca atau mau ganti? Ludovika. Oh, Ludovika. Baiklah. 3. Dokumen persiapan ini disampaikan untuk melayani perjalanan sinodal, terutama sebagai alat untuk memfasilitasi tahap pertama, mendengarkan dan berkonsultasi dengan umat Allah di gereja-gereja partikular dari Oktober 2021 sampai dengan April 2002. Dengan harapan dapat membantu menggerakkan gagasan-gagasan, energi, dan kreativitas semua orang yang akan mengambil bagian dalam perjalanan ini dan untuk memudahkan berbagi hasil usaha mereka. Dengan tujuan itu, dokumen ini mulai dengan menguraikan beberapa karakteristik menonjol dari konteks kontemporer, menggambarkan secara sintetis referensi-referensi teologis fundamental atas pemahaman dan praktek sinodalitas yang benar, menawarkan beberapa pemikiran biblis yang dapat menyuburkan meditasi dan refleksi penuh doa di sepanjang perjalanan sinode, menggambarkan beberapa perspektif untuk membaca kembali pengalaman sinodalitas yang hidup, menunjukkan beberapa cara mengartikulasikan pekerjaan, membaca ulang ini dalam doa dan sharing, pegangan metodologis diajukan untuk mendampingi.
dan berkonsultasi. Mana tadi ini? Sebentar. Untuk mendampingi pengorganisasian pekerjaan ini. Buku pegangan yang dimaksud dilampirkan pada dokumen persiapan ini dan tersedia di situs website khusus. Situs ini menawarkan beberapa sumber untuk memperdalam tema sinodalitas sebagai dukungan untuk dokumen persiapan ini. Di antaranya, kami ingin menyoroti 2 dokumen yang beberapa kali disebut. Pidato pada upacara peringatan 50 tahun pendirian Sinode Para Uskup yang disampaikan oleh Paus Fransiskus 17 Oktober 2015 dan dokumen sinodalitas dalam kehidupan dan misi gereja yang disiapkan oleh Komisi Teologi Internasional yang diterbitkan tahun 2018. Wah, ya. Nah, apakah ada penemuan yang mau diberi tanda? Dokumen persiapan disampaikan melayani perjalanan sinodal, harapan dapat membantu menggerakkan gagasan, energi, kreativitas semua orang dalam perjalanan ini. Tujuan paling itu sudah ada 1, 2, 3, 4, tinggal di strip-strip yang angka 1-nya biar kita mudah membaca. Ini, 1 ini. Iya, 1 kan jadi jelas bahwa oh, itu kata penting. Ini kah? Ini? Iya, 2, iya benar. Ini karena membaca ini Uji banyak akal. Aku rugi iki kaya gini carane kepiye coba? Pakai apa? Kamu bukan, di sini ada komen. Komen itu kamu klik. Nah, itu kamu bisa main di situ. Dia kata Oh, komen. ini komen list ini ya. Oh iya. Ini nih komen di sini nih. Iya, iya. Oh iya. Baru tuh harus itu belajar Ludo. Iya, yang aku yang IT lah yang goblok banget IT. Untuk belajar tenang. Ada lagi? Tadi aku baca di mana? Selain yang anak mencelor ya, Pepas Pelito masih ada enggak ya? Karena nih, lanjut lagi. Lanjut, oke. Masuk bab pertama. Siapa yang membaca ini? Mas Ludo atau ganti? Oke. Panggilan untuk berjalan bersama. Perjalanan sinodal terbentang dalam sebuah konteks sejarah yang ditandai oleh perubahan-perubahan penting dalam masyarakat dan oleh transisi krusial dalam kehidupan gereja yang tidak dapat diabaikan. Kita berada di tengah kompleksitas konteks ini dalam ketegangan dan kontradiksinya, bahwa kita dipanggil untuk meneliti tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil. GS nomor 4. Beberapa unsur skenario global yang memiliki hubungan sangat erat dengan tema sinode diuraikan di sini, tetapi gambarannya perlu diperkaya dan disempurnakan di tingkat lokal. Ada mau ditandain? Enggak kayaknya ya.
Aku belum melihat sih. Setek serah nyambung. Teman yang lain lah. Ada tanda-tanda jamak. Lanjut dulu. Boleh ganti. Ganti yang lain, Susi, Sus. Susi lagi nggak enak Oh, badan. Anton. Susi sakit Tidak ya. lihat aku. Ya Hah? udah, aku. Tidak lihat. Ya. Kecil. Oke. Lucy. Lima. Tragedi global seperti pandemi COVID-19 untuk sementara waktu telah dibangkitkan kesadaran bahwa kita adalah suatu komunitas global yang berlayar di perahu yang sama, di mana kemalangan seseorang membawa kerugian bagi semua. Kita diingatkan bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian, bahwa kita hanya dapat diselamatkan secara bersama-sama. FT itu apa, Ci? Fratelli Tutti. Oh, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti nomor 32. Pada waktu yang sama, pandemi juga meningkatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sebelumnya sudah ada. Kemanusiaan tampaknya semakin terguncang oleh proses masifikasi dan fragmentasi, kondisi tragis yang dihadapi kaum migran di seluruh dunia menunjukkan betapa tinggi dan kuatnya sekat-sekat yang memisahkan keluarga manusia. Encyclic Laudato Si dan Fratelli Tutti mendokumentasikan kedalaman garis-garis kesalahan atau kerusakan yang melanda kemanusiaan, dan kita dapat menunjuk pada analisis ini untuk mulai mendengarkan jeritan orang miskin dan bumi serta mengenali benih harapan dan masa depan yang terus ditabur Ditabur roh. bahkan di zaman kita ini. Sang Pencipta tidak meninggalkan kita. Ia tidak pernah mengabaikan rencana kasih-Nya atau menyesal telah menciptakan kita. Umat manusia masih memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam membangun rumah kita bersama. LS itu apa ya? Laudato Si. Laudato Si nomor 13. Lepas dari perbedaan-perbedaan besar, situasi sekarang ini menyatukan seluruh keluarga manusia dan menantang gereja agar mampu menemani individu dan komunitas untuk melihat kembali pengalaman duka dan derita yang telah membuka kedok banyak kepastian palsu dan untuk menumbuhkan harapan dan iman dalam kebaikan Sang Pencipta dan ciptaannya. Namun kita tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa gereja sendiri harus menghadapi kekurangan iman dan pelbagai kerusakan bahkan di dalam dirinya sendiri. Khususnya kita tidak bisa melupakan penderitaan yang dialami anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang terluka karena pelecehan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan suara hati yang dilakukan oleh sejumlah besar klerus dan orang-orang yang membaktikan diri secara khusus dalam pelayanan gereja. Kita terus-menerus ditantang
sebagai umat Allah. Mana tadi? Kita terus ditantang sebagai umat Allah untuk menanggung. Nih, menanggung. Menanggung rasa sakit saudara-saudari kita yang terluka dalam tubuh dan jiwa mereka. Karena sudah terlalu lama gereja tidak cukup mampu mendengar jeritan para korban. Ini lanjut. Yes. Ya. Inilah luka dalam yang sulit disembuhkan. Permintaan pengampunan atas luka ini tidak akan pernah cukup dan menjadi hambatan-hambatan yang seringkali besar untuk maju ke arah berjalan bersama. Seluruh gereja dipanggil untuk menghadapi beban budaya yang dipengaruhi oleh klerikalisme yang diwarisi dari sejarahnya, dan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang terkait dengan berbagai jenis penyalahgunaan atau kekuasaan ekonomi, hati nurani, dan seksual, tidak mungkinlah memikirkan sebuah pertobatan atas aktivitas kita sebagai gereja tanpa melibatkan partisipasi aktif semua anggota umat Allah. Mari bersama-sama kita mohon pada Tuhan rahmat pertobatan dan urapan batin agar kita mampu mengungkapkan penyesalan atas kejahatan pelecehan ini dan dengan berani menyatakan tekad untuk memeranginya. Pertobatan itu kata kunci. Apa toh? Anton membaca. Enggak, saya kalau menjauh nggak bisa ini. Nggak jadi nyatu. Nggak, tadi saya dengar itu ada rahmat pertobatan, itu juga kata kunci kan, rahmat pertobatan untuk Iya, aja sih. Dan Kecil, urapan batin. pertobatan dan urapan batin. Kecil sekali aku lihat, jadi aku mendekat itu nggak bisa baca, nggak. Nanti aku print aja deh kalau misalnya. Nanti kalau udah selesai aja, kalau sudah aku tanda-tandain ini semua, nanti kalau aku sempat aku cari tadi tuh kata-kata tadi. Oh iya. Lanjut. Ya. Lanjut. Kalau besar ini saya bisa ini seluruh gereja. Ya, ini. bacalah. Bacalah. Kak Anton baca. Seluruh gereja dipanggil untuk menghadapi. Seluruh gereja dipanggil untuk menghadapi beban budaya yang dipengaruhi oleh klerikalisme yang diwarisi dari sejarahnya dan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang terkait dengan berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan, ekonomi, hati nurani, dan seksual. Ini ngulang yang di atas tadi sebenarnya. Ya, kata kunci dari seluruhnya. Itu saya meminta maaf, tidak bisa nyatu saya. Lepas dari ketidaksetiaan kita, Roh Kudus terus bertindak dalam sejarah dan menunjukkan kuasanya yang menghidupkan. Justru dalam alur-alur yang digali oleh penderitaan-penderitaan yang dialami oleh keluarga manusia dan umat Allah sedang berkembang bahasa-bahasa baru iman dan jalan-jalan baru yang mampu tidak hanya menafsirkan peristiwa-peristiwa dari sudut pandang teologi, namun menemukan di dalam cobaan
alasan-alasan untuk mendasarkan kembali perjalanan hidup Kristiani dan gerejawi. Inilah alasan bagi pengharapan besar yang sudah mulai dibangun oleh beberapa gereja dalam pertemuan-pertemuan yang kurang lebih terstruktur dan dalam proses konsultasi dengan umat Allah, di mana mereka telah ditandai oleh gaya sinodal, makna gereja telah berkembang, dan partisipasi semua telah memberi dorongan baru bagi kehidupan gerejawi. Ditegaskan juga keinginan orang-orang muda menjadi pelaku utama dalam gereja dan permintaan untuk memberi penghargaan yang lebih kepada perempuan dan ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam misi gereja yang telah diangkat dalam sidang sinode 2018 dan 2019. Surat apostolik pendirian pelayanan katekis awam yang belum lama ini ditulis Paus Fransiskus dan pembukaan akses bagi perempuan sebagai lektor dan akolit juga menegaskan keinginan kaum muda dan permintaan kaum perempuan ini. Kita tidak dapat mengabaikan keragaman kondisi di mana komunitas-komunitas Kristiani hidup di berbagai wilayah dunia. Di samping negara-negara di mana mayoritas penduduknya adalah anggota gereja dan menjadi titik referensi budaya bagi seluruh masyarakat, ada negara lain yang umat Katoliknya minoritas. Di beberapa negara ini bersama umat Kristen lain, umat Katolik mengalami bentuk-bentuk penganiayaan, termasuk beberapa yang sangat kejam dan tidak jarang menjadi martir. Jika di satu sisi mentalitas sekularisasi cenderung mengeluarkan agama dari ruang publik, di sisi lain fundamentalisme agama menyuburkan bentuk-bentuk intoleransi dan kekerasan tanpa menghargai kebebasan orang lain. Sikap di atas ini tercermin juga dalam komunitas Kristiani dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Tak jarang orang-orang Kristen juga mengadopsi sikap yang sama, bahkan menimbulkan perpecahan dan pertentangan, termasuk di dalam gereja. Sungguh pentinglah memperhitungkan efeknya di dalam gereja dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Sangat perlu diperhitungkan keretakan yang disebabkan oleh alasan etnis, ras, kasta, atau bentuk stratifikasi sosial lain, atau kekerasan budaya dan struktural yang terjadi karena alasan-alasan di atas. Situasi-situasi ini berdampak besar pada makna ungkapan perjalanan bersama dan kemungkinan-kemungkinan konkret menjalaninya. Ada mau diberi tanda di sini? Yang tadi di belakang Muci kayaknya masih nandai yo. Atau sudah? Ada mau tambah? Enggak, aku enggak lihat sih. Cukuplah. Itu sungguh penting memperhitungkan efek di dalam gereja dan dalam hubungannya dalam masyarakat. Iya, sangat perlu diperhitungkan keretakan yang disebabkan alasan etnis, ras, kasta. Oke, sama itu. Di atas itu menunjukkan. Dalam konteks ini, sinodalitas merepresentasikan jalan utama gereja yang dipanggil membaharui dirinya berkat tindakan roh dan dengan mendengarkan sabda. Kemampuan menggambarkan masa depan yang berbeda bagi gereja dan lembaga-lembaganya sesuai dengan misi yang telah diterimanya sangat bergantung pada keputusan untuk memulai proses mendengarkan dialog dan discernment komunitas, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Pada waktu yang sama, keputusan untuk berjalan bersama merupakan sebuah tanda kenabian. Belajar
Berjalan bersama merupakan sebuah tanda kenabian bagi keluarga manusia yang membutuhkan karya bersama yang mampu mewujudkan kebaikan semua. Gereja yang mampu hidup dalam persekutuan dan persaudaraan mengedepankan prinsip partisipasi dan subsidiaritas. Gereja yang mampu hidup dalam persekutuan dan persaudaraan mengedepankan prinsip partisipasi dan subsidiaritas dan selalu setia pada apa yang ia wartakan. Akan mampu mendampingi kaum miskin dan yang paling hina dan menyuarakan suara mereka. Agar dapat berjalan bersama, kita perlu membiarkan diri dididik oleh Roh Kudus agar memiliki mentalitas sinodal sejati. Kita perlu dididik sambil dengan hati bebas dan berani memasuki proses pertobatan yang sangat diperlukan untuk terus-menerus merombak diri seperti memang selamanya dibutuhkan olehnya gereja sebagai satu lembaga manusiawi. UR nomor 20, lihat EG nomor 26. Nanya lagi UR UR apa? lagi. Malu. UR itu apa ya? Lupa. Unitatis Redintegratio. Kemudian EG apa? Evangeli Gaudium. Evangelisasi. Bu Guru. Aduh, stres ini. Kak, baca Kak. Agar dapat berjalan bersama, kita perlu membiarkan diri dididik oleh Roh Kudus agar memiliki mentalitas sinodal sejati, sambil dengan hati bebas dan berani memasuki proses pertobatan. Tadi di atas kata Iya, kuncinya. benar ya, memang kata kunci itulah memang. Ya. Lucy? Kalian yang punya mata terang. Udah kan sampai halaman 12 kan? Iya, sudah itu. Cukuplah itu. Cukup ya? Ya. Ya. Nanti Oke. sebentar aku save dulu ini, kalau nggak di save nanti hilang yang kita sudah beri tanda-tanda. Oke, berarti hari ini kita sudah sampai halaman 12. Ya nanti ini aku kirim sih kalau yang sudah ditanda-tandain sambil nanti sampai terakhir, nanti sampai lengkap. Sehingga ketika aku update yang kiriman sebelumnya bisa di-delete dari grup. Oke, begitu aja. Ya, Ya. Selasa Jumat kalau aku bisa ikut, kalau enggak mohon maklum ya. Ya. Kita Oke. tutup dengan doa malam. Iya. Bagaimana, Ton? Bisa kelihatan nggak, Ton? Saya pakai buku puji syukur kalau saya yang baca. Ini kelihatan, Kak? Ah, Iya, kelihatan Kak. Bacalah. Allah Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Roh Amin. Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu pada siang hari tadi. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bapa, kami berterima kasih karena rahmat pengampunan yang telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini, kami teringat akan semua orang yang hidupnya masih dikuasai kegelapan. Utuslah putramu ke tengah mereka, sebagai terang sejati yang menghalau kegelapan. Semoga mereka semua terbuka untuk menerima terang putramu, dan kau masukkan ke dalam kerajaan terang. Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apapun yang terjadi, semoga kami percaya dan pasrah kepada kebijaksanaan-Mu. Semoga esok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji Engkau. Amin. Mari kita doakan bersama. Oh Allahku, Oh Allahku, kepadamu kupersembahkan istirahat kami malam ini dalam persatuan dengan Yesus melalui Bunda Maria dan dalam semangat cinta kasih demi kedatangan kerajaan-Mu di dalam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Ya, Oke. istirahat. Susi berat ya flu-nya ya? Apa? Banjir tidak, Sus?